Pemirsa, kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung mencapai 271 triliun rupiah. Pakar tindak pidana pencucian uang yakin ada orang kuat di balik mega korupsi tersebut. Mampukah hukum menyentuh mereka? Inilah top review. Dua mobil mewah Rolls-Royce warna hitam dan Mini Cooper warna merah milik tersangka Harvey Muiz ini terlihat masih terparkir di salah satu sudut kantor Kejaksaan Agung di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Harvey Muiz merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022. Ia juga suami artis Sandra Dewi. Mobil ini disita penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus saat menggeledah kediaman tersangka di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan pada hari Senin kemarin. Kedua mobil diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harvey Muiz. Salah satu kendaraan bahkan disebut-sebut kado dari tersangka Harvey Muiz untuk sang istri yang juga artis Sandra Dewi. Tim penyidik Kejaksaan Agung kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil Rolls-Royce sama Mini Cooper. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen berupa surat-surat, termasuk dokumen barang bukti elektronik, CCTV, komputer dan sebagainya, dan barang-barang berharga yang tidak bisa kita sebutkan pada hari ini karena masih dalam verifikasi teman-teman penyidik. Itu penggeledahan di rumah yang berlokasi di mana, Pak? Yang di Pakubuwono kemarin. Pakubuwono, Pak, ya. Di mana? Saat penggeledahan terjadi, apakah ada istri dari HM sendiri, Pak, atau ada orang lain, Pak? Tentu dari orang lain ada, tapi kalau dari keluarganya saya tidak ada laporan yang mengenai itu ya. Dan pada saat penggeledahan kita juga melibatkan ketua RT setempat, ya itu protap kita di Kejaksaan Agung. Pada Senin itu, tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kediaman Harvey Muiz yang berlokasi di Pakubuwono, Jakarta Selatan. Selain menyita 2 mobil, penyidik juga menyita barang-barang elektronik dan dokumen dari kediaman Harvey Muiz. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022. Selain kasus korupsi, penyidik juga membidik kasus tindak pidana pencucian uang terhadap beberapa orang tersangka. Dalam kasus dugaan korupsi 271 triliun rupiah ini ada 3 mantan direksi PT Timah yang terseret, diantaranya Direktur Utama Timah periode 2015 hingga 2021, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Keuangan TINS periode 2017 hingga 2018, Emil Ermindra, dan Direktur Operasional TINS periode 2017, 2018, dan 2021, Alwin Albar. Nama lain yang menjadi tersangka adalah Crazy Rich Pig Helena Lim. Di benak publik, kasus dengan jumlah kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah tak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan orang kuat di negeri ini. Ketika pertanyaan publik itu mengemuka, muncul nama Robert Bono Susatya alias RBS yang diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung. Penggeledahan benar-benar di Pakubuwono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi nanti menjadi fitnah. Ya. Semua kami dasarkan pada fakta dan yang ditemukan berdasarkan alat bukti. Demikian. Sementara itu, ahli hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih curiga ada pihak-pihak yang melindungi kasus dugaan korupsi timah yang menjerat suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz. Menurut dia, kasus ini membuktikan lemahnya pengawasan negara terhadap aktivitas penambangan liar. Yenti heran PT Timah Tbk yang notabene merupakan anak perusahaan badan usaha milik negara bisa kebobolan hingga 7 tahun lamanya dalam kasus ini, terhitung sejak tahun 2015 hingga 2022. Padahal penambangan liar merupakan aktivitas yang kasat mata. Karena itu dugaan keterlibatan orang kuat pun mengemuka. Yang pasti korupsi tata niaga timah berdampak pada perekonomian di Provinsi Bangka Belitung. Pemprov Bangka Belitung memprediksi sekitar 25% perekonomian terganggu.
Penjabat Gubernur Bangka Belitung meminta Badan Pusat Statistik Bangka Belitung untuk menghitung angka pasti kemampuan daya beli dan dampak terhadap ekonomi akibat kasus korupsi timah. Ya, itu yang sedang saya minta kepada Pak Kepala BPS, mohon dihitung pelemahan di sektor timah ini berapa persen mengganggu daya beli masyarakat ekonomi kita, termasuk kemampuan daya beli. Kalau prediksi saya 20-30% sesuai dengan PDRB di sektor pertimahan. Ya, kontribusi sektor tambang timah terhadap PDRB kita sekitar 30%. Kalau mengalami gangguan, ya kira-kira 20-25%. Kini desakan agar Kejaksaan Agung memburu orang kuat di balik mega korupsi tambang timah terus disuarakan publik. Pada saat yang sama, kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah membuka mata publik betapa negara selama ini tidak menjaga harta kekayaannya dengan baik. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.